warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, pagi ini kita belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Jangan lupa ya, seperti biasa kalian siapkan pulpen jilid 4A. Kalian buka halaman 154 sampai 156. Dan siapkan juga ESPS IPA. Kalian buka halaman 12 sampai 19. Nah, materi kita hari ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Apakah kalian tahu apa saja bagian-bagian tumbuhan itu? Nah, bagian-bagian utama tumbuhan antara lain akar, batang, dan daun. Nah, ini ada gambar tumbuhan. Nah, yang di atas yang pertama yang ditunjukkan tanda panah itu namanya daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan organ pernafasan. Kemudian yang kedua itu ada batang. Batang berfungsi sebagai penyokong dan pengangkut air dan zat hara dari akar ke daun, serta mengedarkan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang di bawah sendiri yang ada di dalam tanah itu namanya akar. Akar berfungsi sebagai penegak tubuh tumbuhan serta pengisap air dan zat hara di dalam tanah. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang bagian tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tumbuh di dalam tanah. Akar berdasarkan bentuknya itu ada dua. Nah, yang pertama ini, apakah kalian ada yang tahu? Ini jenis akar apa? Ya, ini adalah akar tunggang. Dan yang kedua ini namanya akar apa? Ini namanya akar serabut. Nah, akar berdasarkan fungsinya. Nah, apakah kalian pernah tahu atau pernah melihat akar ini? Nah, ini namanya adalah akar gantung. Berfungsi mengambil uap air dari udara. Contohnya akar beringin. Nah, kemudian ini ada jenis akar lagi. Adakah kalian yang tahu atau pernah melihat? Ini namanya akar nafas. Fungsinya untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya akar bakau jenis api-api. Nah, kemudian ini adalah namanya akar papan. Berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya akar randu. Dan yang keempat, ini adalah namanya akar tunjang. Berfungsi sebagai panahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya akar pandan. Nah, yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Ada dua jenis batang pada tumbuhan, yaitu batang berkayu dan batang basah. Nah, seperti gambar ini namanya batang apa? Ini adalah batang berkayu. Ciri-cirinya batangnya keras, kemudian berwarna coklat, dan sulit dipatahkan. Dan yang kedua ini termasuk batang apa? Yang ini adalah batang basah.
Nah, ciri-cirinya batangnya itu lunak, berwarna hijau, dan mudah dipatahkan. Kemudian yang ketiga adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan tempat terjadinya fotosintesis. Bentuk daun umumnya pipih dan melebar. Daun umumnya berwarna hijau. Nah, ini ada gambar daun. Nah, yang berbentuk seperti garis itu namanya tulang daun. Kemudian di antara tulang daun itu namanya adalah helai daun. Kemudian yang di bawah sendiri itu adalah tangkai daun. Pertulangan daun. Bentuk pertulangan daun itu bermacam-macam. Pertulangan daun dapat digunakan untuk mengelompokkan tumbuhan. Nah, macam-macam bentuk susunan tulang daun antara lain, yang pertama ada daun menyirip, yang kedua tulang daun menjari, yang ketiga tulang daun melengkung, dan yang keempat adalah tulang daun sejajar. Nah, tulang daun menyirip, apakah kalian sudah tahu bagaimana bentuknya? Nah, tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip ikan. Nah, contohnya pada tumbuhan daun mangga. Terus ada juga daun jambu. Nah, contohnya adalah daun mangga, daun jambu, dan daun nangka. Nah, tulang daun melengkung. Nah, bentuk tulang daun melengkung seperti garis-garis lengkung. Ujung-ujung tulang daun terlihat menyatu. Nah, contohnya adalah daun sirih, eceng gondok, dan daun genjer. Nah, berikut ini adalah gambar daun eceng gondok dan daun sirih. Kemudian tulang daun sejajar. Nah, bentuk tulang daun sejajar seperti garis-garis lurus yang sejajar. Contohnya adalah daun padi, jagung, dan semua jenis rumput. Nah, ini adalah bentuk daun padi. Kemudian yang ini adalah bentuk dari daun jagung. Nah, yang keempat adalah bunga. Bunga adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Bentuk dan warna bunga itu bermacam-macam. Nah, ini adalah namanya bunga mawar. Kemudian ini bunga soka. Dan ini adalah bunga sepatu. Nah, berikut adalah bagian-bagian bunga. Diperhatikan ya. Yang kelima adalah biji dan buah. Biji mengandung calon tumbuhan baru. Fungsi buah adalah untuk penyebar biji. Nah, ini adalah gambar potongan buah alpukat. Nah, yang di luar sendiri itu adalah namanya kulit buah. Kemudian yang di dalam itu namanya daging buah. Dan yang di tengah itu adalah biji. Nah, itulah tadi bagian-bagian tumbuhan. Apabila kalian belum paham, kalian bisa membaca di ESPS IPA. Nah, tugas kalian adalah yang pertama, mengerjakan ESPS IPA halaman 15, kegiatan 1.2, 1.2, keterampilan kinerja praktik.
Nah, akan Bu Guru jelaskan di slide berikutnya. Yang kedua, kalian mengerjakan ESPS IPA halaman 20 kuis. Nah, berikut adalah untuk tugas yang kegiatan titik 1.2. Nah, yang perlu kalian siapkan adalah 2 gelas transparan, kemudian pewarna makanan. Kalian siapkan 2 pewarna makanan. Kalian siapkan 2 pewarna makanan, yaitu warna merah dan kuning. Kemudian pisau, seledri, jam, dan air. Nah, untuk seledrinya diusahakan yang masih segar. Apabila seledrinya layu, maka hasilnya tidak akan maksimal. Nah, langkah kegiatannya seperti ini. Langkah kegiatannya nanti dibaca sendiri ya. Nah, kemudian untuk pertanyaannya yang di bawah itu ada 3 pertanyaan. Kalian kerjakan langsung di buku paketnya. Ya, apa yang terjadi pada daun seledri yang direndam cairan berwarna selama 30 menit? Ya, jadi apa yang terjadi di waktu 30 menit? Kemudian di waktu 60 menit apa yang terjadi lagi? Kemudian yang kedua, apakah ada perubahan ketinggian zat warna pada batang seledri setelah 60 menit? Nah, apakah ada atau tidak perubahan ketinggian zat warna pada batang? Yang ketiga adalah buatlah kesimpulan fungsi batang berdasarkan kegiatan tersebut. Nah, berdasarkan kegiatan tadi, fungsi batang itu apa? Gitu. Sudah jelas ya? Apabila tidak jelas, bisa ditanyakan lagi. Sudah sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Kemudian semangat belajar di rumah ya anak-anak. Jangan lupa sholat 5 waktu dan mengaji. Nah, kita membaca hamdalah terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.